Jadi kan kita kurang 3 materi. Ya kan? Ini kelas apa ini? Nah, ini kelas A. Nah, ini kelas A. Ya. Nanti kalian akan dapat materi glomerulonefritis, ya. Glomerulonefritis. Nanti kelas B, ya. Ini kalian yang akan dapat sirosis. Sirosis, ini yang kelas sore. Sore ini nanti akan dapat hepatitis. Nah, kemudian materinya yang lain karena ini saya rekam, ya. Nanti kalian yang ini itu sama dengan yang ini. Belajarnya secara online, bisa dilihat di YouTube saya ya. Sama nanti yang kelas B pun juga sama. Ini, yang kelas sore juga seperti ini. Jadi karena kemarin itu ada kendala apa namanya libur ya, jadi mau nggak mau dan sudah waktunya sudah mepet. Ujian apa jadwal minggu UAS tanggal berapa? 22 ya, tanggal 22 berarti minggu depan minggu tenang ya. Minggu depan minggu tenang, oke karena minggu tenang, jadi ya tenanglah, kalian belajarlah yang baik, jadi bisa lihat lagi rekaman-rekaman yang nanti sudah saya upload. Jadi minggu ini sekarang hari apa? Senin ya. Senin paling nanti hari Kamis atau Jumat materinya saya upload ya ke YouTube saya. Ya, channelnya namanya Kuliah Pak Danang. Judulnya ini. Kuliah Pak Danang. Nah, materi-materi semuanya itu saya upload di situ, ya. Oke, sebelum kita mulai kuliah kita pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan kepahaman. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita kemarin sudah belajar apa yang kemarin? Sebelum liburan, ayo refresh bentar. Sebelum liburan kita belajar apa kemarin? CKD, kemudian apa lagi? AKD, ya kan? Baru CKD sama AKD. Nah, kita akan belajar di sini adalah materi berikutnya adalah namanya glomerulonefritis. Apa itu glomerulonefritis? Ya, nih, apa sih glomerulonefritis? Ayo, ada yang tahu apa itu glomerulonefritis? Apa yang namanya glomerulonefritis? Itu dari kata glomerulus sama itis. Apa artinya? Pokoknya yang itis-itis artinya apa? Yang itis-itis gitu. Ayo apa? Kalian udah semester 5 loh. Oh, semester 3. Sorry. Semester 3. Jadi udah lebih tahu. Makanya yang itis-itis itu apa yang adanya itis-itis itu? Misalkan bronkitis. Penyakit, ya. Penyakit terjadi karena apa? Jadi ada ya bronkitis, kemudian nefritis, kemudian apa namanya? Meningitis. Apa itu itis-itis ini? Artinya apa? Peradangan. Kalau glomerulus itu ya glomerulus. Jadi glomerulonefritis adalah peradangan yang terjadi pada glomerulus. Glomerulus ada di mana? Ada di ginjal, seperti itu gambarnya ya. Glomerulus ada di sini glomerulus. Nah, ini ada pembuluh darah aferen, ada pembuluh darah eferen. Jadi aferen itu yang apa namanya aferen itu yang menuju ke ginjal, kalau eferen itu yang keluar dari ginjal. Ya. Peradangannya di mana? Di sini. Ini, di sini. Jadi kan darah kan dibawa sama pembuluh darah ya. Nah, disinilah tempat saringannya. Penyaringan itu terjadi di sini. Dan apabila terjadi penyaringan di sini, terjadi kerusakan atau terjadinya peradangan di sini, maka fungsi dari glomerulus itu menjadi tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah ini, glomerular disease have been some most difficult kidney disorder to understand and to treat, while the precise pathogenic mechanism of glomerular disease remain unknown. Jadi ini termasuk salah satu penyakit yang apa ya?
kalau boleh dibilang penyakit yang secara historis itu dia penyakit yang susah untuk diobati. Ada jenisnya, ada banyak sekali. Nanti ada beberapa di belakang, ada beberapa jenisnya, ada beberapa jenis penyakit glomerulonefritis seperti ini. Kemudian glomerular disease are collection of disease and affecting of the filter of the kidney and mediated by different immunologic pathogenic mechanism resulting in varied clinical presentation and therapeutic outcome. Jadi yang namanya glomerulonefritis itu penyakit yang bisa terjadi akibat namanya respon imun. Salah satunya disebabkan karena respon imun yang berlebihan. Contoh, kalian nanti semester berapa PKL? 5 ke 6 ya? 5 ke 6 itu nanti PKL. Dan kemarin ada salah satu bimbingan saya yang dapat kasus ini. Jadi dia penyakit lupus nefritis namanya. Dia mengangkat kasusnya itu, dia mengangkat kasus lupus nefritis. Apa itu lupus nefritis? Ya namanya aja nefritis, ini ya, nefron. Jadi nefronitis. Jadi adanya peradangan pada nefron-nefron ginjal yang disebabkan karena penyakit namanya lupus. Lupus ini. Lupus. Seperti itu. Dan itu termasuk salah satu jenis dari glomerulonefritis. Karena apa? Adanya bentukan antigen antibodi yang dia akan nyangkut di sini. Sederhananya. Secara sederhananya, itu ada kompleks antigen antibodi, dia membentuk satu bentukan antigen antibodi, dan dia nyangkut di sini, nyangsang di sini. Anggaplah kalau sekarang musim hujan, ada suatu got, ya, ada suatu got, ya, gotnya itu ketumpuk sama sampah. Apa yang terjadi kira-kira? Tersumbat. Kalau tersumbat, apa yang terjadi sama airnya? Meluap. Ya ini juga sama, ginjal itu akan meluap, airnya akan meluap dan kemudian akan menghasilkan kerusakan. Kalau tekanannya gede, bisa tembus bisa nembus nggak itu airnya? Bisa. Yang tumpukan sampah tadi karena arusnya terlalu kuat, ya kan? Bisa nggak ke bawah arus? Bisa. Kemudian apa yang terjadi kira-kira? Salurannya bisa jebol nggak? Sama. Ini pun ginjal juga bisa jebol karena tumpukan ini tadi. Imunologik ini tadi. Antigen antibodinya itu dia kayak neken gitu, apalagi ditambah sama tekanan darah yang berlebih, maka bolongan yang pertamanya itu segini, karena dimasuki oleh antigen antibodi, respon itu bolongannya bisa jadi lebih gede. Nah, itulah yang terjadi salah satunya. Sehingga kalau dicek, salah satu markernya itu adalah dilihat dari kadar protein di dalam urinnya. Protein, masih ingat protein terdiri dari apa? Asam amino. Kalau strukturnya dari struktur kimia gedean mana? Antara struktur kimia biasa atau protein? Protein jauh lebih gede. Kalau dia lebih gede, lewat ke saringan yang kecil-kecil ini, jebol saringannya. Inilah yang terjadi. Ya, seperti itu. Kemudian, bagaimana sih mengenai epidemiologi dari glomerulonefritis? Nah, di sini dari suatu penelitiannya ini, saya kalau nanti dibaca sendiri di linknya, kalau mau penasaran bisa dilihat sendiri. Nah, di Asia rata-rata umur 43, kemudian di US itu 49 dan seterusnya. Kemudian kalau dari race-nya itu yang paling banyak adalah kalau di US Kanada itu yang paling banyak adalah orang kulit putih. Di Europe juga orang kulit putih. Kalau di Latino tuh ya paling banyak orang Latino karena memang dia orang asli situ, ya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari jumlahnya, maka yang paling banyak itu terdapat di Eropa kasusnya itu sekitar 15.042 orang, seperti ini jumlah sampelnya, seperti itu. Kemudian next, nah ini. Kalau dilihat glomerular disease subtipe, ya. Jadi kan tadi adalah penyakit glomerulus itu adalah suatu penyakit yang banyak jenisnya, ya kan? Nah, jenisnya kalau kalian lihat di petani satu persatu ada segini banyaknya. Tapi hari ini kita nggak akan belajar semua, karena kalau kita pelajari semua waktunya nggak nuntut dan ini bisa jadi 1 semester sendiri dan 2 SKS sendiri, ya. Makanya kita hari ini akan fokus pada glomerulonefritis aja. Glomerulonefritis. Kita akan fokus pada ini. Glomerulonefritis ini. Nah, kalau kita lihat di peta nih yang paling banyak itu ada
FSGS, imunoglobulin anti-N HSP, diabetik GS dan lain sebagainya, itu ada jumlahnya paling banyak. Ya, bisa dilihat mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit. Ya, ada fibrillary JN, glomerulonefritis, MA dan lain sebagainya. Ada banyak seperti ini, nanti bisa dilihat. Kalau yang so far yang paling banyak itu FSGS ini. Yang kalau di US kan Kanada itu yang paling banyak adalah FSGS sama diabetik GS. GS itu panjangnya apa GS? Tak lihat dulu bentar. Enggak nampak. GS itu kepanjangannya aduh, kok ketinggalan hilang ya. Oke, seperti itu. Kalau di Eropa yang paling banyak adalah imunoglobulin AN. AN itu antineutrofil dan lain sebagainya. Kalau di Asia yang paling banyak sama imunoglobulin AN sama HSP. Kemudian kalau di Amerika Latin yang paling banyak itu adalah lupus GN, lupus glomerulonefritis seperti itu. Nah, ini kalau dilihat lagi dari epidemiologinya, tak ketok ya. Istilahnya bisa dibaca di slide-nya sendiri, oke? Nah, kemudian secara umum glomerulonefritis kalau dari segi patofisiologinya itu terbagi menjadi dua. Apa? Yang terjadi akibat adanya inflamasi. Jadi glomerulusnya itu meradang, ya, mengalami peradangan. Kemudian ada lagi glomerulonefritis yang terjadi akibat non-inflamasi. Jadi secara umum itu dia terbagi menjadi dua, yaitu yang bersifat inflamasi, adanya peradangan, dan dia melibatkan mediator peradangan, seperti interleukin dan lain sebagainya, dan ada juga glomerulonefritis yang terjadi non-inflamasi. Seperti itu. Nah, apa sih yang membedakan? Nah, ini yang membedakan. Nah, ini kan masih ada kalau yang biru-biru itu adalah peradangan, Dek. Yang biru-biru. Jadi, yang namanya peradangan itu bisa terjadi pada kapsula Bowman. Kalau kalian lihat di situ ada namanya kapsula Bowman, ada glomerulus kapiler glomerulus, sama mesangium sel, mesangium intraglomerular sel. Jadi ada sel-sel di antara glomerulus sel. Nah, di sini itu bisa terjadi peradangan. Kalau terjadi peradangan, ya, maka fungsi yang seharusnya itu berjalan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, sehingga itu bisa salurannya jebol, ya, salurannya jebol dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi yang berikutnya, ada antigen dan antibodi. Antigen dan antibodi anggaplah seperti sampah yang menumpuk di dalam menumpuk di dalam saluran air. Nah, itu yang terjadi dan itu mampet, menyumbat di sini. Nah, antigen antibodi dia menyumbat di sini, ya. Kemudian pada akhirnya dia akan merusak glomerulus. Itu yang terjadi. Nah, pertanyaannya adalah antigen itu bisa muncul dari mana sih? Yang akhirnya bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Nah, antigen itu bisa jadi dua. Yang pertama adalah endogenus, yang berasal dari dalam tubuh antigennya, dan dari eksogen. Nah, yang endogen itu bisa berupa Hymen antigen, kemudian Goodpasture antigen, DNA atau tiroglobulin itu juga bisa menyebabkan ikatan dengan antibodi. Kalau sudah ada ikatan antigen dengan antibodi, ya, dia membentuk suatu koagulasi, membentuk suatu tumpukan, suatu endapan. Nah, ini akan rusak pada glomerulus ini. Oke. Kemudian, next, ada lagi satu antigen yang bersifat eksogenus. Oke. Namanya eksogen. Eksogen itu berarti berasal dari dalam atau luar? Dari luar tubuh. Contohnya dari mana? Itu yang pertama dari virus. Kalau seseorang mengalami infeksi, baik virus, bakteri, jamur, dan lain sebagainya, itu bisa saja dia menyebabkan
bakterinya mati, ya kan? Bakterinya mati, virusnya mati, ya. Kemudian itu jasadnya itu dia masih terikat bersama antibodinya dan itu bisa menyangkut di sini, nyangkut di sini. Kemudian pada akhirnya dia akan merusak ginjal secara keseluruhan. Seperti itu. Kan kemarin sudah kita belajar sekilas ya. Ginjal itu salah satu organ yang luar biasa sekali. Walaupun dia fungsinya itu sudah berkurang, ya dia tidak akan teriak-teriak kalau belum kurang dari 10%. Ya. Kalau sudah 10% berarti roto fatal. Seperti itu. Oke, patofisiologi berikutnya. Ya. Binding of a non-complement fixing antibody to the glomerular epithelial cell. The activation of complement system to form C5B9 membran attack complex dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu patofisiologinya. Kemudian, sign and symptom-nya sendiri. Nah, sign and symptom dari penyakit glomerulonefritis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada nephrotic syndrome sama nephritic syndrome. Itu dua hal yang berbeda. Satu kata bisa membedakan keduanya. Ada namanya nephrotic syndrome sama nephritic syndrome. Nah, kalau yang nephritic, ya, nephritic syndrome reflect a glomerular inflammation and frequently result in hematuria. Jadi, yang namanya nephritic syndrome, ya, itu biasanya merefleksikan adanya inflamasi. Tadi kan di awal kan ada disebutkan bahwa glomerulonefritis terjadi karena dua hal. Yang pertama ada inflamasi sama non-inflamasi. Nah, kalau yang namanya inflamasi itu cenderung disebut sebagai nephritic syndrome. Ya, frequently result in hematuria. Hematuria jadi kencingnya berdarah. Ada darahnya. Karena ada inflamasi seperti saya bilang tadi, kalau ada sumbatan sampah, ya, kemudian tekanan airnya terlalu gede, itu yang terjadi pinggiran dari got itu tadi bisa rusak nggak? Bisa, sama yang terjadi dengan ginjal kalian. Ya, ginjal pasien yang mengalami nephritic syndrome, karena adanya antigen antibodi tadi, kompleks antigen antibodi tadi, dia karena kompleksnya itu gede, nah, itu begitu masuk, dia akan merusak dinding-dinding epitel-epitel yang ada di dalamnya, di dalam ginjal tadi. Nah, kalau ada kerusakan, pasti darah kan akan keluar kan, sehingga dia akan menghasilkan yang namanya hematuria ini tadi. Logikanya seperti itu. Kemudian, white cell and cellular and granular cast are commonly found in urine. Jadi, kalau misalkan ada perlukaan, misalkan di sini ya, ada kalian sayat iso. Nah, itu kan darah merah kan keluar kan? Nah, kalau darah merah keluar, maka yang berikutnya diikuti oleh namanya sel darah putih. Oke? Sel darah putih keluar, itu berarti tandanya tubuh bersiap untuk melawan yang namanya infeksi. Nah, ini pun juga sama. Karena adanya kerusakan pada dinding-dinding epitel ginjal tadi atau glomerulus tadi, maka biasanya sel darah putih itu juga akan keluar. Sehingga acap kali sel darah putih itu akan ditemukan di dalam urin. Berarti itu bisa digunakan sebagai penanda bahwa ini bisa saja terjadi namanya infeksi. Infeksi pada mana? Saluran kemihnya. Nih. Itu yang nephritic syndrome. Nephritic I. Ini berarti inflamasi. Nah, palingnya gitu aja. Kemudian kalau nephrotic syndrome reflects non-inflammatory injury to the glomerular structure and result in few cell and cellular cast in the urine. Make sense kan? Berarti kalau yang namanya inflamasi ada kerusakan pada adanya kerusakan pada pembuluh jaringan-jaringan atau epitel-epitel yang ada di dalam ginjal rusak, maka otomatis darah merah mesti keluar. Kalau darah merah keluar, maka sel darah putih juga akan ikutan. Bener nggak? Nah, kalau tidak ada namanya inflamasi atau tidak adanya yang peradangan, maka di dalam urin itu juga tidak akan ditemukan ini tadi. Sel-sel itu tidak akan ditemukan. Sel darah merah, sel darah putih itu juga tidak akan ditemukan. Tetapi mesti tetap menimbulkan suatu gejala. Itulah yang membedakan antara nephrotic dan nephritic syndrome. Nah, palingnya nephritic aja. Nephritic I, inflamasi. Oh, berarti kalau yang lainnya berarti yang non-inflamasi. Apalin satu aja daripada bingung.
Mana yang inflamasi, nefritik apa nefrotik ya, seperti itu. Apalin salah satu aja. Kemudian next, oke. Berikut adalah clinical presentation and sign and symptom dari beberapa kejadian nephrotic and nephritic syndrome. Oke, coba dilihat dari ini, nephrotic and nephritic syndrome. Kalau nephritic adanya hematuria. Hem itu dari sel kata-kata hem atau darah. Uria dari kata urin, berarti kencingnya itu mengandung darah yang merah itu tadi. Tapi jangan dibayangkan kencingnya jadi berwarna merah ya. Bukan, kencing masih seperti biasa, urinnya masih seperti biasa, tetapi terdapat sel-sel darah merahnya. Itu adalah hematuria. Oke, kemudian nephritic syndrome itu biasanya ditandai dengan namanya hypertension and edema as renal function decline. Jadi tadi masih ingat kemarin di CKD, ginjal kan meregulasi tekanan darah. Kalau ginjalnya rusak, berarti regulasi tekanan darahnya juga akan terganggu, sehingga tekanan darah naik atau turun? Naik. Seperti itu. Itu nephritic syndrome. Kemudian kalau nephrotic syndrome, ya, yang biasanya kejadian kalau nephrotic syndrome itu biasanya terjadi karena edema, pembengkakan. Air yang seharusnya keluar jadi tidak bisa keluar. Jika dia akan numpuk di dalam tubuhnya. Ya, tetapi jangan dibilang ini jadi orangnya gemuk, bukan. Ya, jadi masalah itu nanti. Ya, seperti itu. Kemudian weight gain, peningkatan berat badan, bisa jadi satu hari naik 2 kilo, 3 kilo. Itu berupa apa? Air. Karena apa? Air yang seharusnya dikeluarkan tidak bisa dikeluarkan. Seperti itu. Kemudian lelah, fatigue, lemes saja orang seperti itu. Kemudian berikutnya, laboratori tesnya ada namanya protein uria. Protein dan urin. Kalau hematuria adalah hem dan urin. Kalau protein uria apa? Adanya protein dalam urin. Jumlahnya sampai dengan 3 gram. Gede loh itu. 3 gram. 3 gram per hari. Kemudian laboratori tesnya dilihat adanya pus. Tahu pus? Pus bukan pus, meong, bukan itu ya. Pus itu apa, pus? Nanah. Di dalam urinnya dia mengeluarkan nanah. Karena adanya infeksi tadi kan. Adanya inflamasi tadi kan. Nah, pus itu sebenarnya apa? Pus itu sebenarnya adalah pahlawan-pahlawan darah putih yang telah meninggal. Kemudian ada namanya seluler, granuler dalam urin. Ya. Kemudian kalau dicek ada yang namanya hipoproteinemia sama hipercoagulable. Jadi darah itu menjadi lebih kental. Ya, darah pada nephritic syndrome itu darahnya menjadi lebih kental seperti itu. Kemudian bedanya lagi dengan nephrotic syndrome adalah apa? Ini. Biasanya nephritic syndrome itu disebabkan gara-gara hiperlipidemia. Hiperlipid, kelebihan lemak dalam darah. Ini. Jadi trio kuek-kuek itu biasanya jadi masalah ini. Hipertensi, diabetes, lipid. Ini menjadi masalah ini. Kalau nggak dikontrol, masalahnya bukan terjadi sekarang, tapi 5-10 tahun yang akan datang. Tuh, seperti ini. Nah, kemudian tendency of glomerular disease and manifest nephrotic and nephritic syndrome. Itu bisa dilihat di sini. Itu yang membedakan antara nephrotic dan nephritic. Kalau nephrotic itu dia minimal change in nefropati. Jadi dia tidak terdapat, kalau yang nephrotic itu dia akan terjadi minimal change nefropati, perubahan atau kematian sel-sel nefron. Lebih gede dibandingkan dengan nephritic. Kemudian kalau yang nephritic features, ya, nephritic syndrome itu dia kemungkinan terjadi glomerulonefritis crescentic seperti ini. Jadi beda antara nephrotic dengan nephritic syndrome itu berbeda. Manifestasinya yang muncul ini. Ya, seperti itu. Oke, kemudian next. Tadi kan karena kita sudah tahu bedanya antara nephrotic dengan nephritic, itu akan berbeda dengan tata laksana terapinya. Ini masih sign and symptom, SLL, bla bla bla, nanti dibaca sendiri. Nah,
Kalau untuk treatmentnya bagaimana? Treatmentnya kita masih mengacu pada guideline namanya KDIGO. Ya, ini masih belum ada yang baru. Karena yang namanya ginjal-ginjal, penyakit-penyakit ginjal, mayoritas ya untuk dokter-dokter di Indonesia itu mengacunya pada KDIGO. Ada juga yang KADOKI tapi masih sedikit sekali, tapi mayoritas mengacunya pada ini. Dan guideline yang ada di untuk glomerulonefritis, treatment glomerulonefritis itu yang paling baru pada tahun 2012. Belum ada yang terbaru. Dan kemarin kayak nengok yang terbaru kayaknya masih juga public hearing. Ya masih ada public hearingnya. Jadi yang terbaru masih seperti ini. Tahun 2012. Oke, next. Nah, untuk non farmakologi treatmentnya, untuk terapi non farmakologinya yang bisa dilakukan pada pasien adalah yang pertama apa? Yang pertama dibatasi adalah intake natriumnya. Batasi asupan natrium. Ya, sayangi natrium. Kalau menyayangi ginjal, menyayangi ginjal kalian, kurangilah natrium. Dalam bentuk apapun. Ya, mau micin, mau garam dan lain sebagainya. Kaldu jamur itu kalau kalian lihat itu not really jamur. Bukan jamur beneran. Ya, karena kalau jamur betul mahal. Ya. Untuk restriksi sodium itu antara 50 sampai dengan 100 mili ekuivalen per hari. Kemudian juga harus dibatasi intake dari proteinnya. Intake dari protein juga harus dibatasi. Ya. Sekitar 0,8 sampai dengan 1 gram per hari. Nggak boleh lebih dari itu. Ya. Kemudian karena tadi salah satu masalah dari nefrotik sindrom adalah lipid, maka lipid juga harus dibatasi. Ya, ini. Low fat diet or of less than 200 mg kolesterol per day. Nggak boleh lebih dari 200 mg per hari. Ini non farmakologinya. Untuk lebih detailnya gimana? Serahkan pada ahli gizi. Kita sebagai ahli obat nggak ikut-ikutan. Serahkan pada ahlinya. Seperti itu. Bagaimana bikin makanan dengan seperti ini tapi tetap enak, serahkan pada ahlinya. Ya, seperti itu. Kemudian, because so many immune factors are implicated in the pathogenesis of some glomerular disease, plasmapheresis or plasma exchange therapy may be used to remove those mediator in select case. Jadi, kalau misalkan pada kasus-kasus tertentu ya, karena yang berkaitan dengan faktor imunitas, ada suatu terapi namanya plasmapheresis. Plasmapheresis itu adalah penyaringan plasma. Jadi kan ada kompleks antigen antibodi ya. Nah, antigen antibodi ini harus disaring dari darah dengan suatu teknik namanya plasmapheresis. Sehingga darah yang dimasukkan ke dalam tadi itu sudah tidak mengandung kompleks antigen antibodi ini tadi. Ya, sehingga darahnya itu dalam tanda kutip bersih dari kompleks antigen antibodi. Seperti itu. Ya. Atau plasma exchange atau mengganti plasmanya dengan plasma yang baru. Jadi kasarnya itu darah diambil ya. Darah itu diambil dimasukkan lagi darah yang fresh. Darah yang seger. Plasma darahnya, bukan real darahnya tapi plasma darahnya kalau yang plasma exchange ini. Kalau plasmapheresis itu adalah nyaring antigen antibodi untuk dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Ya. Nanti googling aja deh plasmapheresis itu bagaimana sistemnya, bagaimana proses perlakuannya. Tetapi ini tidak dilakukan pada semua pasien yang mengalami glomerulonefritis. Ini bisa dilakukan kalau pada pasien yang seperti apa? Yang mengalami nefrotik apa nefritik sindrom? Nefrotik atau nefritik? Nefrotik apa nefritik? Nefrotik apa nefritik? Iya Pak O? Iya Pak Oh? Yo. Nah, coba lihat ini loh. Ini kata kuncinya di sini. Imun. Imun tadi antigen antibody. Berarti yang bisa dilakukan ini pada kasus-kasus yang berupa nefritik sindrom. Kalau nefrotik sindrom, kalau orang India bilang nggak bisa. Nggak bisa pakai plasmapheresis atau plasmapheresis atau plasma exchange itu nggak bisa. Kalau nefritik ada kemungkinan masih bisa. Ya tinggal tergantung nanti dokternya gimana dan biayanya berapa. Ya kalau plasmapheresis misalkan harga
sekali treatment seharga apa namanya, misalkan seharga NMAX 1 kan lumayan. Iya kan? Seperti itu. Oke, next. Nah, berikutnya kasus nephritic syndrome itu ada namanya apa, nephrotic syndrome itu biasanya paling sering, paling banyak itu terjadi pada anak-anak. Sehingga muncul guideline-nya di sini. Ya. Treatmentnya initial episode of SSNS, bukan SNSD ya. Nah, ini adalah menggunakan suatu terapi karena imunnya berlebih, suatu respon imun yang berlebih. Maka treatmentnya adalah dengan, kalau respon imun yang muncul berlebihan harus dihambat. Respon imun yang berlebihan tadi harus dihambat dengan menggunakan obat-obatan yang menekan sistem imun. Salah satunya apa contohnya? Kortikosteroid. Jadi kortikosteroid, dexamethasone, metilprednisolon, prednison, triamcinolon. Itu kalau digunakan secara terus-menerus dan dalam dosis besar, dia akan menekan namanya sistem imun. Nah, kalau pada kasus-kasus, kalau misalkan orang sehat minum ini terus-terusan, gor jadi masalah. Nah, tetapi kalau pada pasien yang ini, kasus ini, nephrotic syndrome, karena respon imunnya itu terlalu tinggi, maka perlu ditekan. Pakainya ini, dari rekomendasi dari Kadigo tadi, dia bisa menggunakan prednison atau prednisolon. We recommended that oral prednison be administered as a single daily dose, mulai dari 60 mg per meter persegi berat badan per hari. Atau 2 mg per kilogram berat badan per hari, maksimum adalah 60 mg. Coba sekarang lihatan. Googling prednison dosisnya berapa? Kekuatan sediaannya, bukan dosisnya. Kekuatan sediaannya berapa? 5 apa 10? Prednison. Kalau misalkan ada anak usia berapa, misalkan usia 7 tahun. 7 tahun dengan berat badan sekitar 20 kg. Dia mengalami nephrotic syndrome, dia dan diresepkan oleh dokter menggunakan prednison. Prednison berapa miligram? 5 miligram. Overall selama 20 kg, untuk dia dengan berat badan 20 kg, dosisnya dapat berapa dia? 20 kali 5. 100 per berapa? Nah, kalian kalau gini harus ngitung loh. Tadi tekoni dokter kudu ngerti jawab loh. Nih. Berapa? Kan tadi 5 mg kan prednison. Pasien berat badan 20 kilo. Jadi kalau kalian nanti bikin swab harus detail sampai ini. Jangan bilang prednison dosisnya piro, Bu. Tak tutui kowe itu. Ya, harus detail sampai berapa dosisnya, aturan minumnya bagaimana. Itu kerjaan kalian, farmasi. Ya kalau tadi untuk terapi non farmakologi, nggak usah mbok pikir, cukup tahu aja. Selebihnya serahkan pada ahli gizi. Tapi kalau ini wajib butuh harus tahu. Berapa berarti? Per hari. Berarti sekali minum berapa tablet dia? 100 mg, 100 mg bagi 5. 20 tablet. High dose untuk menekan sistem imun. Ya. Kalau kalian lihat, kalian udah belajar belum namanya evidence based medicine? Belum ya? Oke, ada dalam suatu, kalau kalian nanti belajar, ada suatu suatu bidang ilmu di dalam kesehatan, ada namanya evidence based medicine atau pengobatan berbasis bukti. Buktinya berupa apa? Penelitian-penelitian, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah evidence based. Kalau kalian pernah dengar, ya misalkan setelah saya minum obat ini saya jadi sembuh. Pernah kan? Testimoni. Itu juga merupakan sebuah bukti. Tetapi itu hierarkinya itu paling rendah. Hierarkinya itu paling rendah. Nah, kalau kemarin kita belajar di gagal ginjal kronik, itu kan ada 1A, 1B, 1A, 1D gini kan. Ini, rekomendasi ini 1D.
cukup baik. Ya, rekomendasinya adalah 1D. Dia bisa digunakan. Ya. Kemudian yang kedua, we recommended daily prednisone given for 4 sampai dengan 6 minggu, diikuti dengan alternative day medication single daily dose and continue 2 sampai dengan 6 bulan dengan tapering of dose. Jadi, ya, pada setelah 2 mg per kilogram berat badan per hari, ya, kemudian dilanjutkan dengan dosis 1,5 mg per kilogram berat badan per hari. Ya. Berikutnya, kemudian pertama untuk fase akutnya itu dia selama 12 minggu itu dia 2 mg. Kemudian turun lagi menjadi 1,5. Setelah 1,5 ya, kemudian harus diturunkan lagi dosisnya. Antara berapa? Diturunkan lagi setelah 1,5, kemudian di-continue lagi sampai dengan 2 sampai dengan 5 bulan. Jadi terapinya nggak cukup 1 bulan. Paling nggak berapa itu? 12 minggu itu berapa bulan? 3 bulan ya? 3 bulan dilanjutkan sampai 2 sampai dengan 5 bulan. Tergantung dari pasiennya, berarti sekitar 8 bulan. Paling enggak. Dan ingat, ini tadi yang namanya kortikosteroid. Kortikosteroid itu dia tidak boleh diputus secara tiba-tiba. Ini. With tapering of the dose. Jadi dalam menurunkan dosis obatnya itu dia harus bertahap. Pelan-pelan. Nggak boleh langsung, stop. Nggak boleh. Apalagi pakai dosis tinggi. Karena apa? Karena bisa muncul namanya gejala putus obat. Withdrawal syndrome. Ya, gejala putus obat itu bisa saja terjadi pada pasien seperti ini. Jadi dia nggak boleh di stop secara tiba-tiba. Apalagi yang pertamanya dari dosis yang tinggi, kemudian langsung di stop. Wah, silakan. Bisa turun bisa menyebabkan withdrawal syndrome seperti itu. Kemudian, ya, relapse. Kalau misalkan tadi kan berapa bulan? 5 sama 3, 8 bulan, ya kan? Nah, apa? 4 sampai 6-nya itu include. Include itu tadi, proses itu tadi. Ya. Kemudian treatment of relapsing SNS with corticosteroid. Jadi ada kemungkinan setelah 8 bulan ada kondisi di mana pasien mengalami relapse atau kekambuhan. Nah, kalau pasien yang mengalami kekambuhan, pakainya apa? Tetap masih disarankan single dose prednisone. Kalau misalkan setelah tahun berikutnya dia kumat, udah pakai prednisone lagi. Ya, seperti itu. Nah, corticosteroid therapy for frequently relapsing and steroid dependent SDN. Ada yang namanya frequency relapsing, jadi dia kambuhan secara rutin, atau juga pasien yang tergantung sama SSNS, steroid dependent SSNS, seperti ini. Seperti itu. Jadi memang untuk penyakit ini masih termasuk challenging untuk terapinya. Ya mungkin nanti siapa tahu kalau kalian mau penelitian tentang nephrotic syndrome, boleh untuk skripsi. Ya, masih challenging ini untuk terapinya. Tadi kan di awal masih disebutkan bahwa terapi untuk terapi kasus ini masih challenging. Karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Sehingga untuk terapinya nggak bisa terapi definitif. Beda dengan penyakit-penyakit yang lainnya seperti itu. Dan masih banyak penelitian-penelitian yang diperlukan untuk mengungkap tabir di baliknya ini. Oke, next. Nah, ini berikutnya ada treatment for FR, relapse. Kalau SD itu yang dependent, yang tergantung dari ini. Nah, kalau misalkan pasiennya kumat-kumatan, dalam tanda kutip, kumat-kumatan, ya, maka sama steroid dependent sama dia itu tergantung dari steroid. Namanya tergantung steroid. Jadi kalau nggak pakai steroid, dia kumat. Itu namanya dependent. Dia tergantung jadinya, ketergantungan. Tergantung sama steroid, sama pasiennya sudah waktu tertentu kumat lagi, waktu tertentu kumat lagi, seperti itu. Itulah yang membedakan antara frequently relapse sama steroid dependent. Ya, seperti itu.
Nah, kalau misalkan dia tergolong dalam dua kategori ini, FR sama SD. Nah, maka terapinya adalah dari KDIGO dia merekomendasikan menggunakan corticosteroid sparing agent. Ya, dia menggunakan corticosteroid sparing agent. Ya, sparingnya. Ya, contohnya apa yang bisa digunakan? Ini. We recommended that alkylating agent, contohnya adalah cyclophosphamide sama chlorambucil, have given as a corticosteroid sparing agent for AFR, SS, and S. Jadi kalau pasien itu mengalami relapse, frequent relapse, setelah sekian bulan terapinya selesai, 2 bulan misalkan relapse lagi, terapi lagi, kumat lagi, sekian bulan terapi, kumat lagi, maka bisa dipertimbangkan untuk menggunakan corticosteroid sparing agent, pendamping steroid. Contohnya apa? Bisa pakai cyclophosphamide dan juga bisa pakai chlorambucil. Nah, kalian tahu nggak dua obat ini tergolong apa? Ini adalah golongan dari kemoterapi. Jadi dia bisa menggunakan obat-obat kemoterapi seperti ini. Ya. Untuk FR sama SD, ya, steroid dependent sama frekuensi relapse, itu bisa menggunakan chlorambucil sama cyclophosphamide. Dosisnya berapa? Nanti cariin sendiri. Nah, ini dosisnya ada di sini. Kalau untuk cyclophosphamide itu dosisnya adalah 2 mg per kilogram berat badan per hari, be given for 8 until 12 weeks. Ya. Jadi dia bisa menggunakan cyclophosphamide dengan dosis 2 mg per kilogram berat badan selama 8 sampai dengan 12 minggu. Nah, kalau yang chlorambucil itu dosisnya 0,1 sampai dengan 0,2 mg per kilogram berat badan per hari selama 8 minggu. Seperti itu. Ya, tetapi penggunaan ini tidak boleh digunakan secara bersama-sama. Ada syaratnya, ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Coba dilihat 3322 itu tadi, 3322. We suggest that cyclophosphamide not be started until child has achieved remission with corticosteroid. Jadi dia harus mengalami periode remisi dulu, baru cyclophosphamide bisa masuk. Jangan dibarengin. Kalau dibarengin, bermasalah. Bisa jadi ginjalnya lebih rusak, seperti itu. Ya, seperti itu. Ini adalah untuk terapi pada kasus frequency relapse and steroid dependent. Oke? Oke, masih ada 20 slide lagi. Nah, berikutnya. Untuk selain dari chlorambucil sama cyclophosphamide, untuk sparing agentnya kita bisa menggunakan namanya levamisol. Ya, bisa menggunakan levamisol atau kita bisa menggunakan namanya calcineurin inhibitor. Contohnya adalah cyclosporin dan tacrolimus. Itu bisa digunakan. Ya, dengan dosis seperti ini. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan MMF atau mofetil micofenolat, bisa digunakan MMF itu. Kemudian dosisnya itu sekitar 1200 mg per meter square per DL. Per luas permukaan tubuh ya, per meter square. Jadi harus dihitung tinggi badan, berat badannya berapa, itu harus dihitung untuk lihat meter square-nya. Nah, ada lagi terapi yang baru, karena tadi terkait dengan sistem imun ya, ada suatu terapi yang namanya rituximab. Rituximab itu adalah suatu terapi yang baru. Suatu terapi yang baru dan itu merupakan suatu terapi antibodi. Ya, tetapi di Indonesia sangat mahal sekali terapinya. Dan juga itu tidak bisa digunakan untuk pasien yang mengalami FR. Frekuensi relapse nggak bisa. Itu hanya bisa digunakan untuk pasien yang SD. Atau steroid dependent. Nih. Dan juga kita nggak bisa menggunakan terapi kemoterapi seperti mizoribin sama azathioprine itu tidak bisa digunakan sebagai corticosteroid sparing agent. Ya, seperti itu. Nah, untuk kan ya kalian bisa lihat di sini.
evidence base-nya ini 1B dan seterusnya. Nah, jadi kalau kalian nanti ketemu kasus seperti ini, kalian lihat juga evidence-nya bagaimana. Apakah dia termasuk 1B, 1C, 2A, 2B dan seterusnya. Ya. Kekuatan evidence-nya. Oke, next berikutnya adalah kalau untuk steroid resistant nephrotic syndrome in children. Nah, evaluation children minimum 8 week treatment with corticosteroid, ya. Seperti itu. Jadi untuk terapinya tetap 8 minggu. Kemudian untuk SRNS steroid resistant, ya. Bisa menggunakan namanya calcineurin inhibitor, ya. Bisa menggunakan rekomendasinya bisa menggunakan calcineurin inhibitor CNI itu direkomendasikan selama minimum 6 bulan and then stop if a partial or complete remission of proteinuria not achieved. Jadi tadi kan salah satu terapinya itu terjadi akibat terjadi proteinuria kan. Nah, kalau misalkan sudah menggunakan calcineurin inhibitor dan dia tidak mencapai fase remisi, maka bisa di-stop dan diganti dengan agent yang lain. Bisa diganti dengan obat-obatan yang lain, seperti itu. Kemudian we suggest to be continue minimal 12 bulan when at least partial remission is achieved by 6 months. Nah, kemudian dari KDIGO sendiri, dia juga merekomendasikan penggunaan low dose corticosteroid. Corticosteroid dosis rendah digunakan bersama dengan calcineurin inhibitor tadi, seperti tacrolimus dan lain sebagainya. Ya. In children who fail achieve remission with CNI therapy, nah kalau tadi kan bisa menggunakan calcineurin inhibitor ya. Kalau misalkan tidak tercapai calcineurin inhibitor remisinya, maka bisa diganti dengan MMF atau mycophenolate mofetil. MMF ini bisa menggunakan mycophenolate mofetil atau corticosteroid dosis tinggi atau kombinasi kedua agen tersebut. Itu bisa digunakan. Calcineurin gagal, pakai MMF dan atau corticosteroid. Ya, seperti itu. Nah, kalau tadi SSNS itu kan bisa pakai yang namanya siklofosfamid ya, yang kasus sebelumnya. Tetapi kalau kasus SRNS, dia tidak bisa menggunakan namanya siklofosfamid. Ini rekomendasinya. We suggest that cyclophosphamide not given in children with SRNS. Jadi nggak boleh pakai cyclophosphamide. Ya. In patient with relapsed nephrotic syndrome after complete remission, we suggest that therapy be restarted. Jadi kalau ada pasien yang sudah komplit remisinya, misalkan 1 tahun, dia sudah remisi, kemudian di tahun kedua atau tahun ketiga dia muncul lagi gejalanya, maka terapinya harus dimulai dari awal, restarted terapi. Bisa pakai kortikosteroid atau pakai imunosupresif dan lain sebagainya. Dan ini biasanya banyak terjadi pada anak-anak. Jadi harus aware. Dan anak-anak termasuk yang tricky dalam pendosisannya. Minimal change, nggak usah. Berikutnya ini. Berikutnya idiopathic focal segmental atau glomerulosclerosis in adult, ya. FSGS ini adalah salah satu bentuk dari nephrotic syndrome. Pada salah satu bentuk dari glomerulonefritis itu. Nah, untuk terapinya kalau tadi kan pada anak-anak, kalau ini idiopathic focal segmental glomerulosclerosis itu biasanya banyak terjadi pada orang dewasa. Nah, untuk terapinya, we recommended that corticosteroid and immunosuppressive be considered only in idiopathic
FSGS, associated with a clinical feature and nephrotic syndrome. Nah, bisa digunakan ya. Dosisnya adalah dengan menggunakan prednison 2 mg per kilogram berat badan per hari. Sama seperti ini tadi dosisnya, perhitungannya. Ya. We suggest that in high dose of corticosteroid be given for a minimum 4 weeks. Continue high dose corticosteroid maksimal 16 minggu jika ditoleransi atau sampai terjadi remisi komplit. Ya. Kemudian setelah 6 bulan penggunaan dalam dosis tinggi setelah 6 bulan penggunaan, maka dosis harus diturunkan secara bertahap. Karena kalau enggak itu nanti bisa muncul efek samping yang tidak diharapkan. Contohnya apa? Efek samping dari kortikosteroid. Apa? Efek samping yang banyak terjadi dari penggunaan kortikosteroid apa? Apa? Moon face. Jadi mukanya tuh bulat, tapi bulatnya itu isinya kayak lemak semua. Kemudian ada lagi namanya buffalo hum. Buffalo hum, apa itu buffalo hum? Orangnya jadi punya punuk sini, jadi kayak punukan gitu. Ada punuknya gitu. Kemudian terjadi namanya osteoporosis. Osteoporosis juga bisa terjadi. Ya, penekanan sistem imun mungkin jadi gampang loro-loronan. Ya kan, tulang keropos, gula darah naik, tekanan darah naik, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi nggak boleh dia digunakan dalam jangka panjang. Kalau nggak, selain itu juga lambungnya juga bisa jebol. Ya, seperti itu. We suggest CNI be considered as a first therapy. CNI tadi adalah apa? Kalsi? CNI? CNI. Calcineurin inhibitor. Nah, ini. Untuk idiopathic focal segmental glomerulosclerosis yang menjadi first choice-nya setelah dari kortikosteroid adalah first line CNI. Untuk orang-orang yang mengalami kontraindikasi relatif terhadap kortikosteroid atau orang-orang yang memiliki intoleransi terhadap kortikosteroid dosis tinggi. Maka pilihan yang di first choice-nya itu adalah kortikosteroid. Nggak bisa, baru pakai CNI. Seperti itu. Untuk kasus vokal segmental. Ya, glomerulosclerosis. Oke, kemudian treatment kalau relapse. Jadi ini kasus seperti ini juga kadang relapse-relapse ya. Relapse nephrotic syndrome treated as per recommendation for relapse MCD in adult. Kemudian untuk steroid resistant FSGS itu bisa pakai siklosporin ya dengan dosis 3 sampai dengan 5 mg per kilogram berat badan per hari dalam dosis terbagi. Jadi misalkan orang dengan berat badan 70 kg ya, 70 kg dia dapat calcineurin bukan calcineurin tapi sebagai siklosporin dengan dosis 4 mg per kilogram berat badan per hari. Berarti dia dapat berapa? 4 kali 70? Ini loh. Kalau misalkan ada pasien dengan berat badan 70 kg, kemudian dia diresepkan oleh dokter mendapatkan siklosporin dengan dosis 4 mg per kilogram per hari. Berarti pasien minumnya berapa per hari? Miligram? Berapa miligram? 7 kali berapa? 80 miligram per hari. Per hari itu juga tidak boleh sekali minum. Kalau untuk calcineurin ini, dia harus dalam dosis terbagi. Coba di googling. Calcineurin kekuatan sediaannya berapa? Siklosporin kekuatan sediaannya berapa? Siklosporin tablet. Berapa? Siklosporin 50? Oke, 25 N 50 miligram. Berarti kalau ini dia dalam dosis terbagi bisa jadi misalkan bisa dilihat nanti di Medscape. Ya, jadi mahasiswa farmasi setidaknya harus menginstal Medscape ya di HP-nya. Jadi kalau ditanya dosis nggak gelagapan. Tahu Medscape kan? Ini loh.
Medscape. Nah, ini adalah suatu aplikasi yang penting sekali buat kalian. Nanti setidaknya kalau kalian belajar, ya, Medscape ini harus ada di HP kalian. Jangan pakai ISO, jangan pakai MIMS. Kalau nyari dosis obat. Setidaknya install dulu deh itu nanti. Jadi kalau ditanyain orang, ini dosisnya piro, ngombene peng piro? Bisa seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalkan dia pakai 50, berarti kan dia bisa, misalkan 50, berarti berapa ini? 5 tablet ya. 5 tablet per hari. Ya bisa kalian nanti 2-1-2 atau bagaimana, kan aturan minumnya kan bisa seperti itu. Jadi dalam dosis terbagi, tidak boleh sekaligus. Ya. Kemudian, if there are partial or complete remission, we suggest continuing cyclosporine for at least 12 months, followed with slow taper. Jadi, kalau misalkan setelah 4 sampai dengan 6 bulan, itu pasiennya mengalami remisi, maka untuk menuntaskan si kasus ini, ya, FSGS ini tadi, maka dilanjutkan sampai dengan 1 tahun. Nggak boleh di stop. Dan juga harus disesuaikan. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau pasien semakin baik, maka dosisnya juga harus diturunkan secara perlahan. Nggak boleh tiba-tiba di stop. Itu. Kemudian, we suggest that patient with a steroid resistant, ya, FSGS, who do not tolerate to cyclosporine, kalau tidak bisa menggunakan cyclosporine, maka alternatifnya kita bisa menggunakan namanya mycophenolate mofetil and high dose dexamethasone. Jadi kalau pakai cyclosporine nggak bisa, karena ada dia misalkan nggak toleran atau dia tidak bisa menerima cyclosporine, maka kita bisa menggunakan yang namanya mycophenolate mofetil ini tadi. Plus kortikosteroidnya berupa dexamethasone, bukan prednison. Karena dexamethasone kalau kalian baca di buku namanya di Piro, itu dexamethasone itu relatif jauh lebih tinggi potensinya dibandingkan dengan prednison. Seperti itu. Semakin tinggi potensi suatu obat, maka resiko efek samping juga akan semakin besar. Seperti itu. Jadi itu harus hati-hati. Oke. Next. Idiopathic membranous nefropatis, nggak usah nanti baca sendiri. Nah, ini yang menarik. Langsung aja ke lupus nephritis. Lupus nephritis tadi apa? Suatu adanya inflamasi pada nefron yang terjadi akibat penyakit lupus. Suatu penyakit lupus adalah suatu penyakit autoimun. Dan penyakit lupus itu kalau kalian baca, itu disebut juga penyakit 1000 wajah. Kenapa? Karena manifestasinya bisa macam-macam, tergantung dari organ mana yang diserang. Kalau otot bisa seperti mirip-mirip kayak rematik. Kalau di sendi-sendi bisa mirip-mirip kayak rematik. Kalau di ginjal bisa menyebabkan lupus nephritis. Keluarnya kayak apa ya pas kakak tingkat kalian kayak pasiennya.
dia cuma mengeluh linu-linu badannya. Cuma linu-linu kayak orang rematik, tapi dia masih muda. Masih sekitar umur 30 sekian. 30 sekian something. Dan berita buruknya adalah lupus salah satu penyakit yang banyak diderita oleh wanita. Berita buruknya loh ya. Ya nanti kalian baca deh kalau searching lupus. Dan biasanya salah satu marking atau salah satu penandanya itu adalah muncul berupa butterfly rash. Atau butterfly rash? Kemerahan tapi di wajah dan pipinya sini. Jadi bentuk kayak kupu-kupu. Makanya lambangnya orang peringatan lupus itu lambangnya adalah kupu-kupu. Warna ungu. Seperti itu. Oke, lupus nefritis kita kembali lagi. Jadi lupus nefritis itu ada beberapa kelas ya. Ada minimal minimal lupus nefritis, kemudian nefrologi lupus nefritis dan lain sebagainya. Kalau yang kelas 3 nih yang rada lumayan ini, yang kelas 3 sama kelas 4. Kalau untuk kelas 3 atau kelas 4, maka terapi lupus nefritis itu masih tetap sama, yaitu menggunakan kortikosteroid. Dan kalau kalian baca nanti kasusnya, saya lupa kasusnya, nanti besok lah kapan-kapan kalau kalian pengen tahu, penasaran Pak, pengen tahu kasusnya kakak tingkat yang lupus nefritis, itu dia pakai kortikosteroid dosis tinggi selama 3 hari. Itu istilahnya pulse dose. Setelah 3 hari, 1, 2, 3, diganti obatnya. Pakai steroid tapi dosisnya diturunkan. Nah itu untuk periode akutnya itu namanya pulse dose. Seperti itu. Itu kalau kalian lihat di sini, ya, itu rekomendasinya adalah 1A. Ya, rekomendasinya 1A. Kemudian setelah menggunakan kortikosteroid, kebetulan kemarin itu kasusnya itu dia tidak menggunakan namanya siklofosfamid, ya. Tetapi kalau dari rekomendasi Kadiku itu kalau pasien lupus nefritis ya mengalami lupus nefritis itu direkomendasikan penggunaan kortikosteroid digabung dengan siklofosfamid atau mofetil micofenolat. Seperti ini. Itu paling baik. Ya. Kemudian we suggest patient if have worsening LN during the first 3 months require the change to make alternative recommended initial therapy and repeat kidney biopsy to perform to guide future treatment. Jadi kalau misalkan dalam 3 bulan terjadi perburukan, maka di stop dulu, ya, stop dulu, kemudian dilakukan biopsi ulang terhadap ginjalnya, ya, untuk menentukan terapi lanjutan mana yang kira-kira efektif. Tahu biopsi? Biopsi? Biopsi. Ada yang tahu biopsi apaan? Biopsi itu adalah pengambilan jaringannya. Jadi bukan belerek gitu ya, enggak ya, tapi cuma dibikin diambil ginjalnya sedikit, dilihat apakah ada masalah atau tidak. Itu namanya biopsi. Itu sama kayak orang kanker itu kadang juga ada yang namanya biopsi. Ya, di kanker diambil jaringannya sedikit, dilihat di bawah pemeriksaan patologi, bagaimana model selnya dan lain sebagainya, itu bisa dilihat dari biopsi ini. Dan itu akan menentukan terapi selanjutnya bagaimana. Oke, next. Nggak ada stabilonya ya, karena bikinnya sudah kenger sendiri saya, karena saking banyaknya. Nah, kemudian untuk kelas 3 lupus nefritis, vokal LN atau kelas 4, define LN, maintenance terapinya, itu bisa menggunakan sama seperti kelas 3, kelas 4, dia bisa menggunakan azathioprin atau MMF, mofetil micofenolat dalam dosis terbagi, ya, and low dose kortikosteroid, kurang dari 10 mg kurang atau sama dengan 10 mg per hari. Ya, kalau 10 mg kan berarti kalau 5 minum 20 ya. 20 tablet. Bayangin minum 20 tablet ke orang mau bunuh diri. Tapi memang mau nggak mau, suka nggak suka harus seperti ini. Seperti itu. Kemudian juga bisa direkomendasikan penggunaan calcineurin inhibitor dikombinasi dengan kortikosteroid dosis rendah. Be used for maintenance therapy for patient who are intolerant of MMF or azathioprin. Jadi kalau misalkan pasiennya tidak toleran atau memiliki kontraindikasi terhadap penggunaan calcineurin inhibitor,
maka bisa menggunakan MMF, mofetil micofenolat, dan azathioprin. Jadi bisa dikombinasi dua ini. Ya. Atau kemudian kalau berikutnya, rekomendasi berikutnya, we suggest after complete remission is achieved, maintenance therapy continue for at least 1 year before consider is given to tapering the immunosuppression. Jadi kalau orang dengan lupus nefritis mau nggak mau, suka nggak suka, terapi harus dilanjutkan minimal 1 tahun. Jadi kalau minum obat itu kayak minum, banyak sekali minum obat, ya seperti itu. If complete remission has not been achieved after 12 months of maintenance therapy, consider performing repeat kidney biopsy before determining if a change in therapy is indicated. Jadi sebelum, kalau misalkan setelah 12 bulan tidak ada perbaikan, maka yang harus dilakukan adalah biopsi ulang. Dibiopsi ulang, ya, dibiopsi ulang bagaimana terapi, kemudian setelah dibiopsi ulang, oh ini seperti ini, barulah diputuskan untuk pengobatan yang selanjutnya. Ya, while maintenance therapy is being tapered, if kidney function deteriorated or proteinuria worsen, we suggest the treatment can be increased to previous level of immunosuppression dan seterusnya. Oke, ini masih sama, general treatment, relapse. Nah, ini yang menarik adalah di sini, ya. Silakan. Nah, nih. Jadi kalau misalkan ada wanita yang mengalami lupus, tadi kan sudah saya jelaskan sekilas ya bahwa lupus itu paling banyak dialami oleh wanita-wanita usia produktif. Usia 30 sampai dengan 50-an itu banyak yang mengalami lupus. Nah, kalau seseorang itu mengalami lupus, ya sebaiknya kalau mau proses hamil itu direncanakan. Nggak boleh ya kalau misalkan sudah kejadian itu yang harus dikonsultasikan dengan siapa? Satu, dokter yang merawat untuk kasus lupusnya, yang kedua adalah dokter opsinya. Itu harus dikonsultasikan. Kenapa? Karena kalau enggak itu bisa menjadi suatu masalah lagi. Karena kalau kalian tadi ingat ada obat-obatnya apa tadi, terapinya ada pakai siklosporin ya. Siklosporin, MMF dan lain sebagainya itu adalah obat-obatan yang bekerja dengan menekan sistem imun dan juga merupakan suatu obat yang disebut sebagai sitotoksik, ya kan? Nah, itu juga kalau misalkan digunakan pada wanita hamil itu bisa menjadi masalah. Masalahnya apa? Bisa menghasilkan anaknya bisa mengalami kecacatan atau anak janin yang dikandungnya itu juga bisa meninggal di dalam kandungan. Jadi, sebaiknya kalau orang-orang yang mengalami lupus nefritis, ya lupus nefritis ini dan dia mau hamil, sebaiknya memang harus dikonsultasikan dengan dua dokter yang tadi, dokter yang merawat untuk lupusnya sama dokter opsinnya. Supaya apa? Supaya tidak bermasalah. Seperti itu. Karena memang obat-obatan ini tadi itu resikonya tinggi sekali. Karena bisa menyebabkan kecacatan pada kehamilan. Oke? Oke, mungkin ini dulu dari saya. Ada yang mau ditanyakan mengenai glomerulonefritis? Ada apa enggak? Ya? Pak, kemarin kan saya dapat dia itu ada bengkak di kaki, tapi nggak ada rasa sakit dan nggak ada rasa ya yang seperti bengkak umumnya. Oke. Langsung buka aja. Kan itu bisa jadi gejala dari itu ya Pak? Bisa. Terus itu kemarin minumnya itu dapat dari apotek lain itu dikasih natrium diklofenak kombinasi sama
Terus? Terus kemarin ke apotek saya, terus kan saya bingung. Saya nggak berani kasih obat dulu, soalnya takut kalau itu gejala bisa. Saya arahkan ke dokter dulu. Betul. Betul. Karena memang bisa jadi itu terjadi akibat edema. Karena bisa jadi masalah dari ginjalnya atau dari masalah jantungnya. Sehingga kalau seperti itu, sebaiknya kalau dan tidak ada rasa sakit, maka kita bisa melakukan dipencet aja. Kalau dia baliknya lama, berarti dia edema. Seperti itu. Nah, saranmu udah bener. Disarankan memang ke dokter dulu. Karena kalau nggak ke dokter itu nanti takutnya kalau langsung dihantam pakai obat-obatan seperti itu malah memperburuk kondisi pasien. Iya kan? Jadi memang benar kalau seperti itu bengkak nggak ada rasa sakit, kemudian dipencet baliknya lama, ya wis segeralah sarankan ke dokter. Walaupun kita tahu obatnya. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang berkaitan dengan ini? Oh ya, nanti untuk ujiannya, UASnya, itu nanti dari materi, kemarin udah kuis besar sama Bu Tanti udah besar, udah ada ya? Sudah ya? Oke, nanti untuk ujiannya, online mau? Ya, online aja. Karena kalau saya baca tulisan kalian, kalau ujiannya offline dan kalian suruh nulis, aku yang pusing. Kenapa tulisanmu kadang elek-elek? Ya seperti itu ya. Jadi mungkin nanti kuisnya adalah online aja. Jadwalnya nanti saya rembukan dulu dengan Sekfak, sekretaris fakultas seperti itu untuk jadwalnya pada kapan. Nanti kalau udah saya hubungi ketua kelasnya seperti itu. Nah, untuk materi yang berikutnya mungkin untuk materi yang tadi kan ada hepatitis sama sirosis, nanti bisa dilihat di YouTube saya nanti untuk hari Kamis kalau nggak hari Kamis ya hari Jumat ya, seperti itu. Oke, kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya karena tadi kita memulai dengan berdoa. Ada baiknya kita akhiri juga dengan berdoa. Semoga yang sedikit tadi yang saya sampaikan bisa ada manfaatnya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Iya.